umat paroki Santo Yosep. Ya, sementara bangunan Pastoran Santo Yosep yang untuk lantai 2 khususnya ya. Untuk lantai 2 ini sudah dari pemasangan dinding, plesteran sampai acian ya. Tetap ini. Ya nanti kita lihat dananya, kalau memang cukup ya mungkin kita bisa sampai selesaikan. Tapi kalau memang nanti dana tidak cukup untuk lantai 2 kurang lebih kita memerlukan dana kurang lebih 1,5 miliar ya. Sampai selesai semua untuk lantai 2 ini. Nah ini kamar tidur pastor, ini ruang kerja pastor. Jadi ini ruang kerja. Ini ruang kerja pastor. Nah ini tempat tidur pastor nanti. Nah ini ada ini tempat tidur pastor, ruang tidur atau kamar tidurnya pastor di sini. Ini. Nah di sini nanti kamar mandi pastoran ini. Ya, kamar mandi untuk pastor. Jadi pastoran ini kurang lebih ada 6 ya, 6 kamar tidur pastor, yang 1 kamar tidur Bapak Uskup. Ayo kita jalan ke sini. Lah ini ruang keluarganya pastoran ini ya. Jadi mungkin pastor kalau mungkin ada pertemuan tertentu lah nih, mungkin pastor di sini. Nah, ini tangga-tangga dari lantai bawah ya. Nanti suatu saat kalau lantai bawah sudah difungsikan, sudah jadi lah, kita tangga-tangga naiknya lewat sini ke pastoran di atas, lantai atas. Nah, ini ke ruangan sini. Ini dapur sini. Nah, ini dapur. Ini dapur pastoran nanti sini. Dapur pastoran. Terus dan ini kamar tidur pastor lagi sini. Ini kamar tidur, ini kamar mandi WC-nya. Jadi ini kamar tidur pastor ini kita sudah lengkapi semua. Apa tuh untuk kamar mandi WC-nya. Jadi pastor nggak usah keluar kalau mau ke kamar mandi WC. Semua di kamar mandi pastor semua sudah lengkap dengan kamar mandi WC-nya. Ini di sini lagi. Ini kamar mandi kamar pastoran lagi. Jadi ada 1, 2, 3 4, 5, 6. Ini 1 kamar pastoran lagi. Sana lagi 1. Terus yang sini ini ruangan Bapak Uskup ini, kamar tidur Bapak Uskup ini. Nah, ini kamar tidur Bapak Uskup, 1 kamar tidur lengkap dengan kamar mandi. Yang 1 ruang depan ini ruang kerja Bapak Uskup nanti. Nah, ini ruang kerja Bapak Uskup supaya beliau kalau datang nggak usah naik-naik di lantai 2 di sebelah. Jadi belum permintaan cukup di sini aja biar nggak naik-naik tangga. Ini di atas itu masih terbuka ya teman-teman. Ini nanti ya rencana kita kalau sudah pasang dinding, plester, acian selesai, kita mau nutup plat beton di atas. Nah ini fungsinya untuk nanti di pinggir ini kita pasang kusen jendela untuk untuk pencahayaan ke bawah. Jadi pinggir keliling nanti kita pasang kaca polos yang tebalnya kurang lebih 8 mili lah, supaya ada pencahayaan bagian tengah ini, ruang tengah. Umat Paroki Santo Yosep, inilah gambaran umum pengerjaan sementara pastoran kita yang baru untuk lantai 2. Sekarang masih dalam proses pengerjaan, ada plester. Setelah ini tukang-tukang akan melanjutkan pekerjaan untuk pemasangan atap untuk pencahayaan dalam ruangan pastoran di lantai 2 ini.
Pastoran ini cukup besar dengan ukuran 15 kali 30 meter. Nanti kita akan menuju ke lantai 1. Jadi di luar ini teras dengan pemandangan yang indah, bisa kita lihat ke laut yang begitu indah di Fak-Fak ini gitu. Pastoran Paroki Santo Yosep ini untuk sementara waktu telah menelan biaya yang besar. Dalam konsepnya, pastoran ini akan dibuat model dengan menggunakan ornamen-ornamen seperti di gereja Santo Yosep. Makanya dibuat seperti ini. Nanti kalau sudah jadi, kita bisa melihat gambaran pastoran Santo Yosep ini seperti gereja Santo Yosep, supaya antara pastoran dan juga gereja menyatu ya, sehingga ketika orang melihat gereja juga melihat pastoran. Umat sekalian bisa melihat ya bangunan ini. Kemudian kepada donatur sekalian, yang pertama tentu pemerintah kabupaten provinsi, kemudian para donatur-donatur yang tidak disebutkan namanya. Kita juga ucapkan terima kasih kepada donatur yang kemarin dari Cidiong lewat Pak Indra, dan mungkin teman-teman seperjuangan yang telah membantu bataringan atau hebel itu 2 kontainer. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku panitia pembangunan dari tim teknis, saya ucapkan banyak terima kasih karena posisi sekarang bataringan bantuan dari Cidiong dan Pak Indra khususnya, dan umumnya pada rekan-rekan semua yang dari Surabaya yang telah membantu. Kita sudah pasang semua dan sudah selesai. Kebetulan pas dari perhitungan. Bisa ucapkan banyak terima kasih. Saya selaku wakil dari umat Paroki Santo Yosep. Di sini ada pastor, ada ketua dewan, ada ketua panitia pembangunan. Saya ucapkan banyak terima kasih Cidiong dan Pak Indra bersama rekan-rekan yang telah membantu mendatangkan bataringan atau hebel sebanyak 2 kontainer. Terima kasih. Saya kembali ke pastor. Baik, kita lanjut ke lantai 1. Baik, terima kasih pastor. Jadi untuk lantai 1 ini ukurannya sama dengan lantai 2. Ini 15 kali 30. Nah, kenapa kita utamakan lantai 2 yang kita jadikan dulu? Karena kita utamakan lantai 2 supaya Pak Pastor tidak menunggu lama karena proses pembangunan ini. Jadi kita jadikan lantai 2 supaya Pastor bisa jadi langsung pindah di pastoran yang baru. Sedangkan untuk kegunaan lantai 1 ini ruang rapat pastoran. Jadi kurang lebih 12 kali 15. Nah, sisanya ada dua ruangan ya. 2 ruangan ini rencana awal kita mau sewakan. Jadi untuk menambah pemasukan pastoran, semacam kita bikin semacam ruko ya. Nah, nantinya rencana mau kita sewakan untuk nambah-nambah pemasukan pastoran. Saya kira begitu pastor. Baik, Ibu Bapak, umat sekalian, para donatur, ini lantai 1 sudah disampaikan oleh Pak Madi tadi, tetapi bahwa juga nanti di lantai 1 ini udah dibuat ruangan-ruangan untuk kelompok kategorial Paroki Santo Yosep Fak-Fak, dan juga ada kamar mandi umum untuk
umat yang datang ke gereja dan juga di pastoran. Oke, umat Katolik Paroki Santo Yosef Fakfak dimanapun berada, pada siang hari ini Komsos Paroki Santo Yosef telah bersama dengan yang terhormat Pastor Paroki Santo Yosef Fakfak, kemudian ada Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, di sebelah kanan saya Ketua Panitia Pembangunan Gedung Pastoran Paroki Santo Yosef Fakfak, kemudian ada koordinator teknik pembangunan dari Gedung Pastoran Paroki Santo Yosef Fakfak. Oke, mungkin saya ke Pak Ketua Dewan dulu ya, terkait dengan pembangunan Gedung Pastoran Paroki Santo Yosef Fakfak. Apakah ini merupakan program dari Dewan Paroki sendiri terkait dengan pembangunan ini? Baik, terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Pengasih, bahwasanya kita masih diberi kesehatan, tentu atas penyertaannya dalam kegiatan pembangunan yang sudah berlangsung, sudah berjalan dan memperoleh kemajuan cukup berarti. Pada kesempatan ini kami menyampaikan juga bahwa pembangunan Pastoran Santo Yosef ini merupakan program kerja Dewan Paroki 2018-2021 bersama Pastor John Tala sebagai Pastor Paroki. Tentu, mengapa kita membangun pastoran yang baru ini? Karena situasi dan kondisi pastoran lama sudah tidak layak. Dari segi umur saja sudah hampir sekitar 50 tahun. Nah, pertama, yang kedua, sesuai dengan petunjuk dari Bapak Uskup bersama Pastor Paroki, bahwa di Paroki Santo Yosef ini kita harus mengantisipasi kegiatan-kegiatan besar ke depan. Contoh, kalau ada musyawarah umat, kita membutuhkan tempat-tempat yang representatif yang bisa menampung tamu-tamu, dalam hal ini para pastor, sehingga kita bisa mengurangi pastor-pastor menginap di luar. Dan pembangunan pastoran ini sudah berlangsung kurang lebih 2,5 tahun. Maka Dewan Paroki ini juga membentuk panitia. Dalam hal ini panitia diberikan kepercayaan pada Saudara Frankie T bersama teman-teman panitia yang pada kesempatan juga hadir Bapak Sumadi sebagai koordinator teknis lapangan. Nanti Bapak Frankie akan menyampaikan lebih detail lagi sumber dana yang kita dapat selama ini, pertama-tama dari umat Paroki Santo Yosef melalui pengumpulan kartu kuning, kemudian dari para donatur yang ada di Fakfak ini maupun yang berada di luar kota Fakfak, Surabaya, kemudian dari pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah membantu, tadi sudah disinggung Pak Sumadi, sebanyak 2 kali, kurang lebih hampir 1,5 M. Pembangunan masih berlanjut sampai saat ini, masih berlanjut, dan kita berdoa tentu supaya bisa selesai pada waktunya. Dan kalau kita lihat dari fisik bangunan, memang bangunannya didesain untuk bisa serasi dengan pembangunan gereja yang kita sudah bangun. Jadi model klasik ya, klasik. Kita mendapat bantuan desain dari Bapak Putu Teknik ya, Insinyur Putu Teknik, yang dulu juga yang mendesain pembangunan gereja Santo Yosef. Sekarang beliau juga bermurah hati untuk membantu mendesain pastoran ini supaya serasi. Nah, pada kesempatan ini
dengan melihat kemajuan pembangunan yang sudah berjalan selama ini, partisipasi umat, para donatur. Oleh karena itu kami sebagai Dewan Paroki dalam hal ini mau menyampaikan banyak terima kasih. Tentu pertama-tama kepada panitia pembangunan, Pak Franky dan teman-temannya yang telah bekerja keras mengupayakan pembangunan sampai saat ini. Yang kedua, terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, pada Bapak Gubernur Domingus Manachan yang telah memberikan bantuan kepada kami sebanyak 2 kali, dan tentu kepada para donatur yang di Fak-Fak maupun yang berada di Surabaya yang dikoordinir oleh Bapak Cidiong, kan? Ya, Cidiong dengan Pak Hendra. Katakanlah para pengusaha Katolik yang peduli yang ada di Surabaya, dan kepada umat Katolik Santo Yosef Fak yang terus memberikan dukungan, membantu baik secara fisik, material maupun dana. Nah, ini kita terima kasih, dan juga terima kasih kepada pastor paroki yang selalu memberikan support, dukungan, semangat kepada umat. Karena kita tahu ini pembangunan besar, membutuhkan dana kurang lebih sekitar hampir 5M. Sekarang kita baru menghabiskan mungkin sekitar 2M lebih ya, 2M lebih. Nah, kita butuh sekitar 3M. Jadi memang kita butuh support, dukungan, motivasi dari pastor paroki supaya pembangunan bisa selesai. Dan tentunya kami terima kasih kepada tim Komsos Paroki Santo Yosef Fak-Fak yang telah meluangkan waktu untuk meliput atau mendokumentasikan kegiatan pembangunan pastoral ini, yang tujuannya tentu untuk menyampaikan informasi kepada kita semua, pada umat, para simpatisan tentang kemajuan pekerjaan ini. Itu kita mengharap dukungan doa semua pihak supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan bisa selesai untuk kepentingan kita semua. Saya kira itu dari kami, dari Dewan Paroki. Sekali terima kasih. Shalom, salam sejahtera, salam sehat, dan tetap kita taat pada protokol kesehatan, protokol 5M. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih Pak Ketua Dewan. Oke, umat Katolik Paroki Santo Yosef Fak-Fak, tadi kita sudah dengar penjelasan dari Ketua Dewan. Kemudian terkait dengan pembangunan ini ada Ketua Panitia sendiri, Pak Franky. Pak Franky, ini targetnya pembangunan ini bagaimana, Pak Franky? Terima kasih, selamat siang. Target pembangunan kami ini sebenarnya mudah-mudahan perhitungan kami di dalam 5 tahun sudah bisa selesai. Karena dari awal kita merasa bahwa ini berusaha dengan swadaya dan bantuan-bantuan dari pemerintah, dan seperti tadi sudah dijelaskan sama Bapak Ketua Dewan bahwa kita telah dibantu dari Provinsi Papua Barat sebanyak kurang lebih 1,5 M, 2 kali bantuan, dan sebagian atas swadaya umat Paroki Santo Yosef. Jadi kurang lebih kita sudah memakai biaya kurang lebih 2,8 M untuk sampai pembangunan pada saat ini. Jadi kita kurang lebih masih membutuhkan 3-4 M supaya nanti bisa finishing. Tapi memang kendala ini kita sempat terhambat gara-gara kondisi corona ini yang ini, jadi memang kita agak sedikit terlambat. Tapi kita minta doa dan dukungan dari para umat dan semua umat Katolik Papua Barat. Kalau memang berkenan, tolong ada kelebihan, bantulah kepada kami supaya nanti mungkin lebih cepat sehingga pastor kita juga bisa mendapat tempat yang layak gitu loh. Saya rasa begitu. Sebagian yang harus saya uraikan mungkin tadi sebagian secara teknis sudah diuraikan sama pastor sama tim saya, koordinator teknis. Terkait dengan luas bangunan sendiri, luas bangunan kami punya 15 kali 30 dengan 2 lantai. Ya, dan di atas lantai 2 kita gunakan sebagai operasional pastoran, di bawah
kita lebih banyak mungkin menggunakan untuk area-area umum bisnis, mungkin semacam mungkin penjualan-penjualan pernik-pernik untuk gereja atau pertemuan-pertemuan kategorial yang tadi mungkin Pastor sudah sebutkan, itu memang dipersiapkan seperti itu. Kalau memang semua sesuai dengan untuk maintenance biar maintenance. Dan memang kendala kita selama pembangunan ini memang kita melihat bahwa pembangunan itu memang bukan sampai di situ saja. Karena memang pembangunan kita ini cukup besar. Dan kita butuh mungkin maintenance untuk selanjutnya juga tetap itu kita butuhkan gitu loh. Jadi memang apa nih ya? Sengaja memang dibikin ada space yang untuk bisa disewakan gitu ya. Ya betul, itu memang kita siapkan supaya nanti bisa mungkin membantu secara yang tadi kita ngomong, maintenance-nya mungkin ya. Kalau memang dari umat ada yang berkenan, supaya nanti bisa membantu paroki kita. Karena paroki kita kan paroki mandiri ya. Iya, mandiri. Paroki mandiri, begitu kira-kira. Oke, demikian Ketua Panitia Pembangunan. Selanjutnya dari Pastor Paroki, Pastor Jontala akan menyampaikan pesan kepada kita semua umat Katolik di Paroki Santo Yosef maupun umat Katolik dimanapun berada. Pastor, silakan. Baik, selamat, salam sejahtera. Semoga saudara-saudari umat sekalian, para donatur tetap sehat. Pertama-tama, saya Pastor Paroki Santo Yosef mengucapkan terima kasih tentu kepada Dewan Paroki, kepada Ketua Pembangunan dan para pengurus yang sudah merelakan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ini, Pastoran Santo Yosef yang baru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan tadi, memang kondisi pastoran yang lama sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Sudah tua dan sudah lapuk. Atas dasar itu maka Ketua Dewan Paroki, pastor dan umat atas masukan umat berinisiatif untuk membangun pastoran yang baru ini. Dan memang dimulai sejak tahun 2018 dalam pertemuan realisasi pengerjaan di 19. Pada awalnya ini murni dari umat, istimewa bagian keuangannya. Pada awal para donatur di fak-fak umat Katolik, mereka sudah bersatu hati untuk mengumpulkan semacam dana awal pembangunan ini. Dan selanjutnya melalui kegiatan Kartu Kuning, Gereja Mage yang dilakukan di lingkungan dan juga di gereja, itu terus mendukung proses pembangunan ini. Dan juga donatur-donatur dari luar, dari provinsi, kabupaten yang sangat membantu, kemudian dari luar daerah, dari Surabaya, ini sungguh sangat membantu proses pembangunan ini. Tentu partisipasi umat menurut saya sangat luar biasa. Walaupun dengan keadaan ekonomi di tengah situasi pandemi ini yang cukup sulit, tetapi mereka masih punya hati untuk memberi dari mungkin kekurangan mereka untuk proses pembangunan pastoran ini. Itu yang sangat besar menurut saya. Bukan hanya memberi uang, pikiran, tapi juga tenaga dalam proses pengerjaan kerja bakti dan juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pastoran ini. Sungguh umat sekalian, orang-orang kecil dan sederhana, mungkin mereka sulit di rumah, tetapi mereka coba memberikan diri untuk mengatakan di kemudian hari bahwa ini adalah kenangan dan buat tangan dari mereka. Ya, mereka mungkin tidak memiliki banyak uang untuk diberikan kepada gereja, tetapi bahwa dengan cara yang mereka tunjukkan sudah jelas mengatakan bahwa
itulah buah-buah iman yang mereka miliki dalam pengabdian dan juga pengorbanan diri mereka untuk mensukseskan pembangunan pastoran ini. Diharapkan kepada kita semua umat Katolik Paroki Santo Yosef ini supaya kita terus melanjutkan dan menyelesaikan sampai tuntas ya, sesuai target waktu yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia tadi, kurang lebih 5 tahun. Tetapi karena pandemi setahun ini kurang lebih, maka kita juga istirahat. Bukan hanya pandemi karena penyakit, tapi pandemi uang juga, maka kita istirahat. Ya mungkin seperti itu. Karena itu melalui kesempatan ini ya, lagi-lagi saya atas nama umat Paroki Santo Yosef mengetuk pintu hati Bapak Bupati Kabupaten Fakfak yang sampai hari ini memang kami masih menantikan janji yang pernah dijanjikan 3 tahun yang lalu di depan Bapak Uskup dan umat. Sampai sekarang juga belum ada realisasi. Saya yakin dan percaya Bapak Untung Tamsil, Bupati yang baru ini pasti dia akan tepat janji. Diharapkan seperti itu. Semoga Bapak tetap sehat dalam tugas pelayanan. Demikian pun juga kepada Bapak Gubernur, lagi-lagi dimohon bantuannya untuk memberikan perhatian mungkin sedikit untuk mendukung proses pembangunan ini, dan juga kepada donatur semua yang berada di mana saja yang memiliki hati yang baik, hati yang terbuka untuk memberikan bantuan, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga kebaikan, pengorbanan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baik umat maupun para donatur pemerintah yang sudah memberikan bantuan yang begitu besar untuk kelangsungan proses pembangunan ini, diberkati oleh Tuhan dalam tugas, karya, dan pelayanan kita. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, umat Katolik dimanapun berada, demikian perbincangan kita di siang hari ini bersama dengan Pastor Paroki Pastor Jontala, kemudian Bapak Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, Ketua Tim Pembangunan Gedung Pastoran, dan tim teknis dari Panitia Pembangunan. Semoga informasi kita siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan partisipasi dari umat Katolik terutama Santo Yosef Fakfak dan semua donatur sangat dibutuhkan. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih.